Ya, kembali lagi kita bersama di channel kami Advokat Iskandar Munte. Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi kita di channel Advokat Iskandar Munte. Ya, boleh mengikuti kembali di dalam siaran langsung live kami. Ya, di sini kita kembali bersilaturahmi, saling mengenal. Ya, Untung sudah bergabung, Jimmy sudah bergabung, langsung mengikuti saja. Indo sudah bergabung, undangan Mukti Ali. Nih brother, sahabat saya Mukti Ali, advokat Mukti Ali, boleh nanti bertanya-tanya, saling memberikan informasi. Sudah bergabung, Yahya, Anglin, Putra sudah bergabung, ya. Putra Mandolo, Isandri, Fendri, Octavia, Agenda. Oke, semua teman-teman, Aganta, Finik, Nanda, Irawan, Naniskari sudah bergabung. Langsung saja mengikuti dan agar dapat dengan channel kita berikutnya nanti bisa selalu mengikuti. Ya, silakan. Bisa disebutkan teman-teman, rekan-rekan semua yang bergabung dari kota mana asalnya, agar kami dapat menyapa saudara-saudaraku. Ya, Kensa, Naniskari sudah bergabung. Sehat selalu, ya. Sehat selalu, ya. Samir, Supiani, JMG Grosir, Mahafati, Ai, Maniskari. Ya, perkenalkan saya Advokat Iskandar Munte, berdomisili di Jakarta. Bagi teman-teman yang di sekitar Jakarta dan sekitarnya, di seluruh Indonesia, saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik, teman-teman semuanya ya. Pak Jainal sudah bergabung. Boleh kita berdiskusi tentang persoalan-persoalan hukum di sekitar Anda. Nanti bisa kami jawab. Ada beberapa pengacara dan advokat, nanti tim kita juga memberikan jawaban. Saudara ikuti terus channel kami Advokat Iskandar Munte, ya. Kami kirim dulu ke grup agar teman-teman dapat mengikuti. Bagikan. Ingin menyampaikan pertanyaan, teman-teman boleh. Ya, silakan.
Ya, kami telah membagikan live ke teman-teman di grup. Ya, boleh mengikuti. Live pada saat ini. Silakan. Disilahkan. Silakan ya teman-teman yang mengikuti. Kami membuka live ini untuk teman-teman semua. Ya, silakan yang ada pertanyaan, nanti kami bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu sepanjang kami mampu menjawab pertanyaan saudara-saudara. Ya. Silakan, mana lagi nih teman-teman yang mengikuti. Oke. Kepada saudara-saudara yang mengikuti live saya, jangan pindah channel dulu, karena ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Dan silahkan secara tertulis nanti menjawab di kolom komentar. Iya, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Sudah bergabung Ariska? Silahkan di like ya, agar kita nanti. Baik, saudara-saudara mungkin yang ikut di dalam live ini masih malu-malu atau ada kesibukan barangkali di hari libur, saya bisa lemparkan pertanyaan kepada teman-teman ya. Pertanyaannya begini: apakah bisa dihukum seseorang di dalam mengendarai kendaraannya terjadi kecelakaan tunggal? Apakah bisa dihukum seseorang berkendaraan mengalami kecelakaan tunggal? Silakan saudara-saudara memberikan jawaban di kolom komentar. Terserah. Yang penting berikan jawaban, pandangan, dan pendapat. Nah, kalau dihukum apa alasannya? Kalau tidak bisa dihukum apa alasannya? Silahkan teman-teman menjawab pertanyaan yang kami lemparkan. Ya. Sebelumnya yang belum mengenal saya, kita berkenalan. Ya, saya Advokat Iskandar Munte, berdomisili di Jakarta. Sengaja kita membuat live ini untuk berdiskusi, ya. Berdiskusi, silahkan tekan like ya, atau mengikuti agar
nanti ketika kita live atau siaran langsung, jadi saudara-saudara dapat terus mengikutinya. Silahkan. Pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, apakah bisa dihukum seseorang yang berkendaraan ketika dia kecelakaan tunggal di jalan raya atau dimanapun? Ya, dia berkendara nih, misalnya sepeda motor, jatuh, tunggal. Ya, apakah bisa dihukum seseorang itu karena kecelakaan tunggal? Ya, silakan. Yang memberikan jawaban, ya komentar. Kalau bisa, apa alasannya? Kalau tidak bisa, apa alasannya? Ya. Terus di follow supaya kita bisa selalu mengikuti channel kami Advokat Iskandar Munte. Ya. Silakan teman-teman. Belum ada ini yang memberikan jawaban kayaknya. Ayo, masih bergabung terus. Coba berikan jawaban beserta alasannya. Ayo, mari. Berikan jawaban dan alasannya. Pertanyaannya saya ulang lagi. Apakah bisa seseorang berkendaraan terjadi kecelakaan tunggal? Apakah bisa dihukum? Ya, apakah bisa dihukum seseorang apabila mengalami kecelakaan tunggal? Ya, berkendaraan, ya, baik itu mobil ataupun sepeda motor, kemudian dia berjalan, kemudian terjadi kecelakaan tunggal. Ya, misalnya masuk got atau sepeda motor dia jatuh sendiri begitu. Silakan teman-teman. Ayo. Selamat bergabung Ratna Sari Fitri 191 sudah bergabung. Ya. Silakan bergabung. Ya. Yang mengikuti silakan mengikuti. Oke. DP. Lu sombong kali lu. Gimana posisi sekarang, Bang? Bang Iskandar kan ya? Iya, di Jakarta, Bang, di Jakarta biasa, masih di Indonesia. Welcome, Bang. Welcome, Madura Garam, Bang. Apa? Teman-teman saya bilang gini, challenge-nya Ya. kasih odol aja gimana? Maksudnya gimana nih? Gimana nih? Challenge-nya dikasih odol aja di bawah muka nih. Loh, tak apalah. Jangankan odol, Bang. Arang pun masuk ke kita. Jangan main lu, Bang, kadang, Bang. Ayo Bang Ridwan, selamat bergabung. Kita bungkam aja orang sombong. Enggak bisa. Bang, ntar malam Mr. Bur lewat mana? Ntar malam. Ini udah siap nih. Ini udah siap nih. Bang, mentang-mentang di atas dia, Bang. Bang Iskandar mah. Gimana ini, Bang? Iya, gimana? Apa kabar? Yang penting sehat semuanya, ya. Saya mau cari-cari mengundang teman-teman juga supaya masuk di room kita nih. Boleh. Lanjut. Ini siapa dulu nih? Siapa dulu nih yang mau challenge nih? Yang kalau mau cari lawan dulu nih Bang Iskandar mah. Kita dua dulu duel nih. Ayo, Duel dulu katanya, Bang. Duel. Teman-teman, mainkan. Teman-teman gua udah nggak sabar nih lihat ini. Nih, pakai arang nih kita nih, sama kapur nih. Mana coba diginiin, keliatin. Itu dodol mah. Lanjut ayo Bang, Bu. Ayo, oke. Oke, siap, betul. Bang Iskandar turun dulu ya, Bang ya. Bang. Oke. Saya turun dulu. Oke. Ntar kita undang lagi ya. Siap. Nih, main-main cakap aja pula nih, Bos nih. Mentang-mentang kita jadi anunya nih. Pokoknya ini siap ya. Ini siap ya. Bang, tak follow balik ya, Bang ya. Izin senggol, Bang ya, Oke. Bang Iskandar ya. Siap. Bang Iskandar, selamat menyaksikan ya.
Oke, baik, lanjut, Bang, lanjut. bang, jangan lupa masuk ke kita, bang ya. Oke. Wah, Ya, kota nanti kita bang. masuk, nanti Enggak masuk, ada nanti ininya masuk. bang, enggak ada koinnya bang. Oke, oke. Dia modal ketawa doang bang. Oke, oke, oke. Ya, oke, Dia sehat, dia sehat ngundang selalu lu ya. bukan main-main aja. Lanjut. Saya mau ngerjain muka DBR hitam dia. Siap, Ya, ya, ya. siap, bang. Oke, Siap. siap. Lanjut, Oke. lanjut. Oke, bang. Salam Siap. sehat, salam sehat. Ya, ya, ya. Oke, salam. Ayo. Ya, teman-teman. Saudara Firmansyah, live together. Ya, Man. Jawab dulu pertanyaan yang tadi kita di grup ya. Advokat Firmansyah, apakah bisa seseorang pengendara mengendarai kendaraannya, apakah bisa dihukum ketika dia terjadi kecelakaan tunggal? Ayo, buka undang-undang lalu lintas jalan raya. Ya. Mana itu Dedek? Undang Dedek itu supaya masuk di room ini, ya. Dedek Gunawan, advokat Dedek Gunawan. Mr. Bud, ya, live together. Oke, Desa Tampang 02. Ya, silakan jawab yang saya tanyakan, teman-teman semuanya. Silakan, ya. Apakah bisa seseorang berkendaraan terjadi kecelakaan tunggal? Apakah bisa dihukum? Ya. Berikan jawaban dan alasannya. Oke, teman-teman semuanya. Clubhouse. Ayo teman-teman, to go forward. Ya. Ya. Ini jika Anda mengikuti Mr. Boot, Anda bisa go live together lagi. Ikut. Oke. Saudara-saudara yang mengikuti live kami, silakan diikutin ya, agar setiap channel yang kami live, jadi saudara-saudara dapat mengikuti. Ayo Man, pertanyaanmu Man, jawabanmu Man, silakan Firman. Firmansyah SH 8. Ayo jawabannya mana Man? Biasanya Firman ini rajin menjawab. Tadi Pak Ketua juga menunggu jawabanmu di grup, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Apakah dirimu masih tidur, bobo, atau lagi keluar kota, lagi nyetir, atau lagi di mall? Mall belum buka ya? Sudah jam 10.25. Bisakah peristiwa kecelakaan tunggal diproses hukum? Nah, silakan teman-teman yang memberikan jawaban dan alasan. Ya. Silakan. Di sini sedikit kami kasih bocoran ya. Selamat bergabung Suryanti. Pertanyaannya adalah, apakah kecelakaan tunggal bisa diproses hukum? Jadi ketika berkendaraan sepeda motor atau mobil, ketika terjadi kecelakaan tunggal, apakah kita bisa dihukum? Baik, silakan teman-teman yang bisa memberikan jawaban dan alasannya ditulis di kolom komentar ini, ya, tulis di kolom komentar.
Nah, intisarinya yang pertanyaan kami sampaikan adalah kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Nah, itu kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal mungkin saja diproses hukum dalam hal pengendaraannya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Lalu lintas angkutan jalan. Ayo, coba berikan contoh. Seperti apa contohnya, misalnya kendaraan yang jatuh. Jadi begini, kalau akibat kelalaian dan dapat merugikan orang lain, ya, walaupun kecelakaan tunggal tapi dapat merugikan orang lain, misalnya kita kecelakaan tunggal tapi kita nabrak sesuatu atau barang milik orang lain, misalnya. Jadi bukan harus yang menjadi korban itu adalah manusia, ya. Tadi saya katakan kecelakaan tunggal tapi mengakibatkan juga ada orang lain rugi, misalnya menabrak barang milik orang lain, kemudian menabrak hewan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi dengan dasar adalah kelalaian. Jadi jangan sampai lalai. Jadi kalau kita mau berangkat dari rumah, mau ke kantor atau bepergian kemana saja, mohon dicek dulu kelengkapan kendaraan kita. Baik itu bannya, lampunya, kondisi kendaraan seperti remnya, kemudian surat-suratnya, surat izin mengemudi, STNK, pajak, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian kelengkapan kendaraan seperti segitiga pengaman, dongkrak, kunci roda kalau mobil, ya. Kemudian juga ada racun api, dan kemudian P3K namanya, obat-obatan. Nah, itu dilengkapin dulu. Nah, setelah lengkap baru kita melengkapi itu, baru kita melakukan menjalankan kendaraan kita, ya. Dan kemudian ketika kita menjalankan kendaraan kita, baik itu maju maupun mundur, kita harus mencek di sekeliling daripada kendaraan kita. Jangan sampai ada benda-benda sesuatu, apalagi yang bernyawa, itu di sekitar mobil sehingga nanti bisa terjadi kecelakaan. Ya, ikuti dan boleh mengikuti nanti. Kita akan sampaikan di live berikutnya, kita juga bisa mengikuti selalu. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat kita berikan contoh-contoh kasus yang pernah kita alami apapun atau yang pernah kita lihat di sekitar kita. Ya, selamat bergabung Nafas Shop Yuyun Teguh. Ya, selamat bergabung. Kecelakaan tunggal itu contohnya berdasarkan kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Itu tadi saya sampaikan. Contohnya kendaraan menabrak pohon, ya, kendaraan menabrak pohon, kendaraan tergelincir, kendaraan terguling akibat ban pecah dan sebagainya. Nah, ayo teman-teman yang mengalami dari yang 3 tadi, apakah teman-teman sudah pernah mengalami, ya, menabrak pohon atau kendaraannya tergelincir atau kendaraannya terguling akibat ban pecah dan sebagainya? Ya, yang mana salah satu dan apakah masuk di dalam kategori yang sebagainya? Coba nanti teman-teman berikan komentar di kolom komentar. Ya, Nafas Shop Yudi sudah bergabung. Silahkan diikuti channel kami Advokat Iskandar Munte. Kami berdomisili di Jakarta dan kami adalah seorang advokat, dan teman-teman yang telah bergabung di sini para advokat juga.
Ya. TikToker bergabung. Iya, silakan. Kemudian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang LLAJ. Kecelakaan tunggal termasuk sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Ayo. Sebentar, ini masuk SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Iskandar, sahabat Adira, semoga dalam keadaan sehat selalu. Izin menyampaikan informasi, butuh dana darurat, mau tukar tambah mobil, mau kredit mobil, dana kurang. Ini ada saja yang menawarkan supaya kita punya hutang lagi. Keuntungan, proses cepat, pencairan, tanpa potongan, leasing terpercaya, BPKB aman, jaringan terluas. Ya, terima kasih saudara telah menawarkan. Semoga saya tidak termasuk nasabah Anda, karena kita banyak hutang masih. Di sini jawaban Pak Jenderal, contoh ada contoh kulpa lepis, yaitu apa kulpa lepis, apa kemudian apa yang dinamakan, ya, ini di seputar undang-undang lalu lintas angkutan jalan, kulpa lava, ya. Dikatakan di sini contoh kulpa lepis, seorang pengendara motor yang sedang mengendarai motornya di jalan asik mengobrol dan bercanda dengan teman yang diboncengnya hingga tidak fokus mengendarai sehingga tiba-tiba motornya menabrak ke gerobak siomay di pinggir jalan dan menyebabkan hancurnya seluruh isi gerobak yang merugikan si pedagang siomay. Contoh kulfa lata. Nah, tadi itu kulfa lepis. Seorang pengendara mobil yang sedang mengendarai mobilnya kemudian dia mengantuk sehingga dia tidak bisa fokus dalam menyetir dan menabrak seseorang di pinggir jalan yang sedang duduk makan di trotoar dan orang tersebut meninggal dunia. Ini salah satu contoh sebagai pertimbangan hakim pada vonis pelanggaran lalu lintas. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Bila sudah bergabung, ya baik. Ya, seperti contoh misalnya beberapa berita yang diinformasikan, ya, oleh Bidang Humas Polda Metro Jaya. Ya, misalnya contoh kecelakaan tunggal antara lain tergulingnya sebuah mobil di bahu kiri jalan akibat kelalaian sendiri atau sebuah mobil yang menabrak dan menancap di tiang beton pembatas jalan. Nah, itu salah satu contoh. Kita akan tinjau salah satu kasus, ya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan tunggal termasuk sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, ya, tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau
kerugian harta benda. Nah, pertanyaan tadi yang saya sampaikan, bisakah kecelakaan tunggal diproses hukum? Bisakah kecelakaan tunggal diproses hukum? Silakan dijawab di kolom komentar. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Ada yang jawab nih? Ya, silakan dijawab di kolom komentar agar nanti kita untuk sebagai bahan diskusi bersama, ya, teman-teman. Mariana sudah bergabung, ya. Silakan lagi teman-teman yang baru bergabung, ya. Mariana sudah bergabung, ya. Ada 40 penonton dalam live ini. Baik, bisakah kecelakaan tunggal diproses hukum? Ya, ada yang bisa jawab teman-teman? Bisakah kecelakaan tunggal diproses hukum? Mari teman-teman. Bisakah kecelakaan tunggal diproses hukum? Silakan yang akan ada menjawab. Ya. Silakan, terserah, jawabannya bebas. Jawabannya bebas. Ya, hari ini hari libur, barangkali teman-teman banyak yang lagi wisata keluar kota ataupun berjalan di mall, jalan-jalan ataupun sedang pesan makan, ya. Baik, saya jawab. Kami asumsikan proses hukum, ya, adalah proses peradilan pidana, di mana ada suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga ada proses hukum yang harus dilalui untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Oke. Suatu kecelakaan lalu lintas dapat diduga sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya. Tentang kecelakaan lalu lintas tergantung jenis kecelakaannya. Tergantung jenis kecelakaannya. Namun, bagaimana dengan kecelakaan tunggal? Ya, namun bagaimana dengan kecelakaan tunggal? Silakan, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Ya. Teman-teman, ada yang bisa jawab bagaimana dengan kecelakaan tunggal? Baik. Yang pertama, bisa saja dalam kecelakaan tunggal tidak ada pelaku, ya, dan korban di sini. Karena kecelakaan itu terjadi murni karena pengendara itu sendiri, seperti yang dikatakan, ya, Humas Polda Metro, ini contoh kasus yang di saat itu dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Rikwanto dalam kasus kecelakaan tunggal yang dialami oleh Hotman Paris, ya, seorang advokat, usai terlibat tabrakan. Ya. Rikwanto mengatakan bahwa Kombes Rikwanto dari Polda Metro
Tidak ada tersangka dalam kasus kecelakaan ini yang mengakibatkan sopir mobil box meninggal dunia. Menurutnya, itu kecelakaan tunggal sehingga tidak ada tersangka dalam kasus ini. Masih ingat teman-teman? Dengan begitu tidak ada proses pidana yang harus dilalui atas peristiwa tersebut. Itu yang pertama. Baik, kita lanjut. Yang kedua, meskipun tidak melibatkan kendaraan dan atau pengguna jalan lain, kecelakaan tunggal dapat saja diproses hukum, yaitu jika mengakibatkan korban luka dan atau meninggal dunia pengendaranya, dapat dikenakan sanksi karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia atau terluka. Ya. Sebagai contoh teman-teman. Ya, selamat bergabung Pak Edi Herwanto. Silakan di-like dan diikuti. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 89-P.B-2013 Pengadilan Negeri Purwodadi. Ya. Yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada saat bus yang dikemudikan oleh terdakwa ya dengan kecepatan rendah pelan berpapasan dengan KBM truk engkel yang berlawanan arah sehingga terdakwa yang sudah mengetahui kondisi jalan tidak akan muat jika berpapasan dengan truk engkel tersebut, seharusnya menghentikan kendaraannya. Namun terdakwa tetap menjalankan kendaraannya dengan mengambil jalan ke kiri yang tidak ada bahu jalannya, sehingga posisi bus yang dikendarai terdakwa terlalu ke kiri dan mengakibatkan ban kiri depan belakang bus terdakwa keluar dari bahu jalan hingga berjalan miring ke kiri dan masuk dalam parit. Ya. Selamat bergabung nih Ketut Meli. Depan belakang bus terdakwa keluar dari bahu jalan sehingga ke kiri dan masuk ke dalam parit. Berguling sekali dengan posisi ban sebelah barat dan bodi samping kiri di bawah. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, seorang penumpang meninggal dunia serta kurang lebih 28 orang penumpang mengalami luka-luka ringan berupa lecet-lecet. Pada saat sidang tersebut, hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan, sebagaimana pasal 310 ayat 4 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan. Jadi teman-teman semuanya, kecelakaan tunggal itu bisa saja dilakukan hukuman kepada pelakunya, ya, seperti contoh kasus tadi. Jadi tidak ada dikatakan bebas dari hukuman ketika telah merugikan orang lain, apalagi sampai mengakibatkan orang lain itu meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang kita lakukan. Maka teman-teman selalu berhati-hati di dalam berkendaraan, apalagi kita membawa kendaraan atau berupa mobil, kita membawa penumpang keluarga kita, istri anak kita, bahkan mungkin orang tua kita yang di dalam mobil, maka kita tetap waspada dan berhati-hati. Dan begitu juga ketika kita berkendaraan sepeda motor, kita sedang berboncengan dengan anak atau dengan istri atau dengan orang tua kita juga tetap waspada dan berhati-hati. Nah, begitu juga kalau kita sendiri terjadi kecelakaan tunggal akibat daripada kelalaian kita. Nah, itu dapat merugikan kita dan kita juga harus berhati-hati agar kita tetap selamat
di jalan raya. Silakan, ada yang bergabung? Ya. Apa kabar semuanya? Ya, nih Ketut Meli sudah bergabung. Naval Shop Amri mengikuti Creative Live, ya. Silakan yang akan bertanya atau Studi Straight sudah bergabung. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti akun kami, ya, live kami. Mudah-mudahan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian keluarga selalu dilindungi, ya. Mungkin teman-teman ada yang memberikan pendapat-pendapat atau pandangan, silakan disampaikan di kolom komentar kita. Ya, baik teman-teman semuanya yang belum bergabung silakan bergabung. Ya, Saprudi Strip. Ya. Waduh. Gimana ini? Silakan teman-teman. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.51. Sebentar lagi jam 10, jam 11 kita akan akhiri live kita sementara. Silakan teman-teman yang follow mengikuti live kami, mengikuti akun kami Advokat Iskandar Munte, ya, agar nanti setiap kita melakukan live teman-teman bisa mengikuti live kami ini.
Ada-ada saja ya. Teman-teman yang belum mengikuti silakan di-follow ya, agar live dan siaran langsung kami dapat diikuti selalu ketika kita live. Teman-teman semuanya, baik, salam kenal Barbarian yang telah bergabung bersama live kita ya. Jam 10.53. Jam 10.53. Ya, kami akan menyampaikan pertanyaan yang sering terjadi dan kita lalai. Ya, apa hukumnya pengendara menyalakan lampu sein kiri ya, sebelah kiri, tapi beloknya ke kanan? Siapa yang pernah mengalami ini? Seinnya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa kebanyakan ibu-ibu, bapak juga banyak nih. Ya, pertanyaannya pada saat berkendaraan, saya ya sedang ada di jalur kanan. Ya. Aan, selamat bergabung. Saya sedang ada di jalur kanan, ya, jalur kanan. Tiba-tiba ada seseorang pengendara mengendarai motor berbelok ke kiri. Berbelok, ya. Pada saat berkendaraan saya sedang ada di jalur kanan. Tiba-tiba ada seseorang mengendarai motor berbelok ke kanan. Tapi lampu sennya ke kiri. Nah, dan ada juga waktu itu saya mengalami bahwa pengendara tersebut berbelok ke kiri tapi lampu sennya tidak digunakan. Apa hukumnya? Apakah ada sanksinya? Silakan teman-teman memberikan jawaban cerdasnya di kolom komentar. Ya. Apakah ada sanksinya ketika seseorang beloknya ke kanan, berkendaraan sepeda motor belok ke kanan, tapi sennya pada saat itu sennya itu ke kiri? Apakah ada sanksi bagi pengguna kendaraan tersebut yang mengendarai kendaraan tersebut? Ya, silakan yang teman-teman bisa jawab, silakan dijawab. Ya, teman-teman semuanya, di sini saya jawab, ketika ada kendaraan sepeda motor yang mana kita lihat di depan kita
beloknya ke kanan tapi sennya ke kiri. Nah, ini sering terjadi di jalan ini, teman-teman. Apakah ada sanksi hukumnya ketika seseorang mengendarai kendaraannya beloknya ke kanan tapi sennya ke kiri? Begini, teman-teman. Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu disingkat dengan UULLAJ, sepeda motor termasuk jenis kendaraan bermotor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah, ya, tanpa ada rumah-rumah maksudnya tanpa ada tutup, dan dengan atau tanpa kereta samping, tidak ada kereta samping seperti becak, atau kendaraan bermotor beroda 3 tanpa rumah-rumah. Nah, itu becak barang biasanya itu. Kalau saya di daerah Pematang Siantar, ya, di Medan, atau di mana saya melihat lagi, di Pekanbaru, kemudian saya pernah melihat lagi di daerah, ya, setiap daerah itu sepertinya di Jakarta juga ada, di Semarang, di Jawa Tengah, di Jogja, atau di Jawa Timur, saya pernah melihat juga. Itu biasanya digunakan untuk di pasar, untuk mengangkat barang, ya. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, ya. Di atas rel. Setiap orang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Ya, teman-teman, apakah teman-teman mengendarai sepeda motor atau kendaraan mobil sudah memiliki SIM? Sudah ya, teman-teman, ya. Surat izin mengemudi SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Ya, kalau sepeda motor SIM-nya SIM C, ya, jangan pakai SIM A atau SIM B. Ya, kalau mobil bisa pakai SIM A, itu kendaraan kecil biasanya, kendaraan pribadi yang sering kita dengarkan bahasanya kendaraan pribadi. Nah, kalau SIM B itu yaitu mobil besar, ya, seperti truk atau bis. Nah, itu jenis-jenis SIM. Kemudian untuk mengemudikan sepeda motor wajib memiliki SIM C. Ini tadi yang saya katakan, wajib memiliki SIM C, ya, teman-teman, ya. Kemudian jika seseorang sudah memiliki SIM, berarti ia telah lulus. Nah, itu lulus ujian teori, lulus ujian praktek, dan lulus ujian keterampilan melalui simulator, ya. Nah, ketiga itu sudah dilalui. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah memiliki SIM, atau dalam hal ini pengemudi sepeda motor misalnya, berarti telah memiliki kompetensi pengemudi. Mengetahui teori aturan berlalu lintas karena telah lulus ujian. Ya. Di sini saya sampaikan, teman-teman, dasar hukum kendaraan berbelok arah, ya. Dasar hukum kendaraan ketika berbelok arah. Ya. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, ya. Jadi ketika kita mengendarai sepeda motor misalnya, kita mengamati situasi lalu lintas di depan. Jangan kita tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, dia tidak fokus. Nah, kemudian di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, ya. Lampu sen itu, lampu sen, isyarat, lampu, atau dengan lambaian tangan. Kan pernah kita melihat orang di jalan raya memberikan kode atau semacam isyarat melambaikan tangan, ya. Nah, itu. Tapi jangan terlalu panjang tangannya, bisa kena tabrak pohon, teman-teman.
Kemudian meskipun tidak berbelok, pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib pula mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan dan memberikan isyarat. Ya, silakan. Jadi kalau kita berkendaraan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, berilah isyarat supaya orang lain tahu. Jangan kita mengikuti pemikiran kita saja, tapi kita berikan isyarat agar pemikiran orang lain itu memahami tentang apa yang kita lakukan, begitu. Nah, jadi menurut kita saja kadang-kadang menurut pemikiran kita mau belok kiri tapi sennya ke kanan, ya gitu. Apalagi orang lain, sementara kita sendiri tidak disiplin. Baik, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan kendaraan yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping harus memperhatikan situasi. Lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat, salah satunya dengan menggunakan lampu penunjuk arah, lampu sein, ya. Lampu sein itu lampu yang kedip-kedip yang disebutkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebut dengan lampu penunjuk arah. Baik, terima kasih saudara-saudara. Barangkali itu dulu. Silahkan, kita akan istirahat dulu live. Silahkan Anda ikuti dengan mengikuti, kemudian like, kemudian bisa saja di-share ke teman-teman agar nanti ketika kami membuka live, saudara-saudara dapat mengikuti selanjutnya, dan kami akan selalu menyampaikan yang terbaik bagi kita semua, ya, agar kami mengingatkan, saya sebagai advokat mengingatkan kita semua, terutama tentang undang-undang lalu lintas di jalan raya, ya, undang-undang lalu lintas angkutan jalan, ya, supaya kita berkendaraan di jalan raya itu sangat berhati-hati karena tingkat kecelakaan di Indonesia ini sangat lumayan, ya, sudah banyak di mana-mana karena kepadatan kendaraan juga yang seperti terjadi di daerah Cibubur beberapa bulan yang lalu, mobil truk yang menabrak beberapa pengendaraan sepeda motor. Barangkali di sana juga ada kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian baik itu pengguna jalan maupun penyelenggara jalan. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Maka ketika kita berkendaraan, memulai kendaraan kita akan berjalan, kita selalu berdoa dan selalu mengecek, ya, mencek kendaraan kita dan surat-surat serta kelengkapan kendaraan. Jangan lupa berdoa dan minta perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi, silahkan saudara-saudara mengikuti di Advokat Iskandar Munte dan berikan like kepada kami agar kita terus dapat selalu berkontribusi memberikan kepada teman-teman tentang penerapan tentang hukum yang bermanfaat untuk di sekeliling kita, bagi kita dan keluarga kita. Terima kasih. Salam hormat kami, selalu dalam kesehatan, salam sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik, Pak Eka Putra, Sasmija SHMH. Sebutkan dari kota mana ini Bang? Salam kenal. Ini ada teman kita juga, Firmansyah, yang setia selalu menonton live kita ini. Beliau adalah seorang advokat, ya, mantan seorang wartawan dari Kota Pekanbaru yang sekarang berdomisili di Jakarta bersama kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu bertemu di TikTok kami ini, ya, di channel Advokat Iskandar Munte. Terima kasih yang telah mengikuti dan telah memberikan like kepada kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan saya tutup dengan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.